Apalagi kan alhamdulillah ini ada bantuan dari pemerintah. Jadi saya itu kuliah 0 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekolah Menyapa episode yang ke-8. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena dia ini seorang alumni jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran pada tahun 2020 ini, atau kemarin yang sempat viral dengan istilah angkatan corona. Tapi itu nggak masalah, angkatan apapun itu. Yang jelas dia sekarang sangat berprestasi. Dia sekarang sedang memperdalam ilmu perkantorannya dulu ketika di SMK ke ranah hukum. Karena dia sekarang sedang kuliah di Universitas Jambi pada program studi ilmu hukum. Muhammad Arif Wantoro. Gimana Arif kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Wahid. Hari ini ada kuliah atau enggak? Enggak, libur ini. Libur, oh ya, enggak ada jadwal ya berarti Enggak ya? ada. Oke, flashback kemarin Ref. Kenapa sih kok kamu tiba-tiba memutuskan untuk kuliah di perguruan tinggi? Itu disebabkan ya dampak dari pandemi ini nomor 1. Terus ini juga planning untuk menggapai cita-cita saya yang selanjutnya. Itu buat apa ya? Batu loncatan untuk ya. supaya bisa saya mempermudah besok untuk menggapai cita-cita saya yang saya inginkan itu. Oke, kok kemarin bisa ikut di Universitas Jambi, bisa masuk ke situ, itu kemarin gimana? Ini ceritanya itu sebenarnya saya daftar juga di Jogja. Ada di universitas swasta juga saya sudah daftar. Alhamdulillah diterima. Tapi karena biaya UKT ini masalah biaya lagi nih, alasan klasik orang Indonesia nggak melanjutkan kuliah atau nggak melanjutkan studi itu dikarenakan biaya nomor 1. Ya, karena biaya ya. Itu apalagi kan di Jogja, universitas swasta, itu agak memberatkan bagi orang tua saya. Oke. Setelah itu saya putuskan untuk mencari universitas negeri. Universitas negeri yang ada program bidik misi sama KIP. Oh iya. Setelah itu saya daftar di Jogja di Universitas Gadjah Mada dan di Jambi, Universitas Jambi. Saya di Gadjah Mada ambil pas tes itu saya ambil sastra Arab. Sastra Arab. Mantap, sastra Arab. Itu pesan dari Pak Sahro ya. Pesan dari Pak Sahro harus ada yang melanjutkan gitu. Terus saya ambil inisiatif untuk mencoba gitu. Apa salahnya mencoba dulu. Terus ambil sastra Arab tapi terhempas. Gagal ya? Gagal. Di UGM gagal. Alhamdulillah pilihan kedua saya di Jambi. Program studi ilmu hukum, fakultas hukum, saya diterima. Gimana perasaannya? Senang ya, excited gitu. Bangga ya? Ya bangga itu. Apalagi kan alhamdulillah ini ada bantuan dari pemerintah. Jadi saya itu kuliah 0 rupiah. Oh, berarti jadi kamu bisa kuliah di sana selain mengikuti ujian komputer ya? Iya. Itu juga dapat beasiswa full. Alhamdulillah. Full itu. Ya kalau besok kita lihat lagi progres saya gimana. Kalau seumpama progres saya naik, itu beasiswa dipertahankan. Kalau progres saya menurun, itu tergantung keputusan universitas. Oh gitu, oke. Semoga progres kamu juga naik ya. Amin. Enggak kayak dulu pas SMK naik turun terus lah. Oke. Lanjut ya, ini ada pertanyaan. Kok ilmu hukum kenapa? Kenapa harus ilmu hukum? Kenapa saya pilih fakultas hukum prodi ilmu hukum? Itu dikarenakan ini apa ya? Cuma sekilas pikiran saya aja sebenarnya. Semua aspek kehidupan ini diatur oleh hukum. Perdagangan ada dan lain-lain. Itu pasti lowongan pekerjaan atau butuh pekerja dari hukum itu kan banyak. Di semua aspek kehidupan kan hukum dipakai. Jadi lowongannya banyak gitu. Saya pilih yang jurusannya ada lowongannya banyak, sama
kemarin saya lihat itu peminatnya agak sedikit. Jadi saya juga milih jurusan yang presentasinya saya masuk di sana itu besar. Berarti itu juga bisa dikatakan kamu memilih jurusan itu, prodi itu karena prospeknya bagus gitu. Sama juga strategi kamu juga berani keluar Jawa, keluar Jogja, itu juga menurut saya strateginya memang bagus sih. Mengabdi di sana kan nggak masalah ya, Ref. Oke, emang di sana ada keluarga atau apa gitu kok? Alhamdulillah. Berani. Di sana itu ada Pak D. Wah, ada keluarga. Pak D, nenek, sama om-om saya di sana. Oh, berarti nggak masalah ya, walaupun tinggal di sana masih ada kerabat dekat gitu. Iya. Oke. Kembali lagi ke gimana bisa diterima. Kemarin jalur yang dipilih itu untuk bisa kuliah di sana apa jalurnya? Jalur SBMPTN. SBMPTN Ya. Itu jalur tes komputer. Betul. Itu saya dapat jatah melaksanakannya itu di Isi Jogja sini ya? Ya. Terus gimana soalnya? Soal SBMPTN kan biasanya menjadi momok seluruh pelajar se-Indonesia kan? Gimana? Untuk menghadapi soal yang apa ya, istilahnya sulit itu, ya selain kita belajar juga kita ada strategi buat cara ngerjainnya. Walaupun juga ada jawaban-jawaban yang saya sebenarnya tidak bisa, entah itu bantuan dari Tuhan atau itu memang keberuntungan saya. Terus alhamdulillah saya diterima dengan nilai yang cukup tinggi, alhamdulillah. Oke. Tes diisi, kemudian soalnya memang mengerikan. Ngomong-ngomong soal Ref, apa ya? Kan benar yang saya katakan tadi, yang menjadi momok seluruh pelajar di Indonesia ya, itu untuk saya tanya pribadi, untuk soal matematika gimana tahun ini? Soal matematika itu menurut saya soal yang paling sulit malah. Paling sulit. Betul. Dengan kata lain, kamu belum pernah belajar itu di SMK? Benar. Ini juga dikarenakan juga belum pernah ada materi yang diberikan dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu saya harus cari materi keluar. Cari sendiri dari teman saya itu yang memberikan informasi ada pendaftaran dari universitas, itu saya cari, minta soal gitu. Ya, soalnya kan untuk soal matematika sendiri memang di SMK itu jarang yang dipelajari karena materinya berbeda ya. Gitu. Saya selaku pengampu guru mapel matematika kamu, salah satunya ternyata malah murid saya sendiri itu bisa mengerjakan dan tembus UTBK-nya gitu ya, Ref. Iya. Oke, kita lanjut ke ini, Ref. Nah, kaitannya dengan beasiswa tadi, Ref. Ini mungkin sobat muda di rumah juga bingung, beasiswa apa sih yang diikuti oleh Arif ini sehingga bisa tiba-tiba beasiswanya benar-benar full untuk kuliah gitu. Kalau beasiswa itu saya ambilnya itu dari awal. Dari pendaftaran UTBK itu ada pendaftaran beasiswa juga. Khusus beasiswa. Ya, okay. KIPK namanya. Dari program pemerintah itu banyak sebenarnya beasiswa itu. Saya ambil yang KIPK. Kenapa? Karena untuk UTBK, Bapak tahu sendiri kan, dulu UTBK itu bayarnya atau biaya administrasinya 300.000. Ya, memang. Orang tua tidak ada kerjaan karena pandemi. Saya harus putar otak. Gimana caranya saya bisa ikut UTBK? Saya pilih UTBK yang menggunakan KIPK, nggak bayar sama sekali. Nah, buat teman-teman muda ini, kalau besok ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa ikut UTBK tapi nggak bayar, itu dengan cara ikut program-program pemerintah yang memang dikhususkan untuk pendaftaran di universitas negeri. Itu bisa seluruh Indonesia ya? Bisa, karena kan program pemerintah itu namanya pemerataan pendidikan. Oke. Selain itu, setelah tembus UTBK saya harus melengkapi berkas-berkas. Harus ke Pak Lurah, harus ke Pak RT, sampai kecamatan, sampai dinas sosial. Alhamdulillah saya juga diberikan kelancaran untuk melengkapi berkas-berkas itu. Alhamdulillah beasiswa saya tembus, UKT saya tidak bayar sama sekali, cuma tinggal buku-buku literatur.
Oh, kalau buku yang memang harus pribadi ya. Pribadi ya, oke. Karangan Astrid Savitri kalau nggak salah itu judulnya There's No Second Chance, yang artinya tidak ada kesempatan kedua. Dan di buku itu disebutkan bahwa lebih baik bukan lebih baik, kalau nggak salah disebutkan ada dua pilihan, larut dalam zona nyaman atau keluar dan jadi pemenang, seperti itu. Nah,